Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Fredinus Tumorang. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023 dari program studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membawa presentasi neraca pembayaran internasional dan relevansinya terhadap indikator ekonomi terkini. Mungkin teman-teman pernah bertanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa rupiah tiba-tiba melemah? Nah, di sini di materi yang kita bawa ialah ada salah satu jawabannya ialah neraca pembayaran kita. Karena di neraca pembayaran kita, neraca pembayaran internasional atau BOP adalah cermin dari hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia. Lewat neraca ini kita bisa membaca kondisi ekonomi nasional secara lebih menyeluruh. Oke, kita didahulukan dengan latar belakangnya ialah neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment atau BOP adalah laporan sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia internasional dalam periode waktu tertentu. BOP menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan ekonomi makro, menentukan arah kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena ada indikatornya seperti neraca transaksi berjalan. Komponen ini meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan primer, serta transfer. Yang kita ketahui, pada tahun 2023, Indonesia mencatat surplus transaksi berjalan sebesar 8,6 miliar US dollar atau sekitar 0,7% terhadap PDB. Surplus ini didorong oleh tingginya harga komoditas unggulan seperti batu bara dan crude palm oil atau CPO yang meningkatkan nilai ekspor. Lalu ada komponen selanjutnya ialah pendapatan. Komponen pendapatan primer biasanya mencatat defisit karena dominasi pembayaran kepada pemilik modal asing seperti dividen dan bunga pinjaman luar negeri. Pada tahun 2023, defisit pendapatan primer tercatat sebesar 9,5 US dollar. Ini menunjukkan besarnya keuntungan yang dikirim kembali ke negara asal investor. Selanjutnya ialah transfer. Transfer mencakup aliran sepihak seperti remitansi dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan pada tahun 2023, Indonesia mencatat penerimaan remitansi lebih dari 10 miliar US dollar. Surplus pada komponen ini membantu mengurangi tekanan akibat defisit pendapatan primer. Sama dengan fenomena yang terjadi sama negara Indonesia yang sekarang ini terjadi ialah dengan tagar hashtag kabur aja dulu. Dan selanjutnya ialah neraca modal dan finansial. Neraca ini mencatat aliran modal yang masuk dan keluar dari suatu negara pada tahun 2023. Indonesia mengalami surplus sebesar 6,7 miliar US dollar pada neraca modal dan finansial yang menunjukkan arus modal asing masih mengalir ke Indonesia meskipun terjadi ketidakpastian global. Selanjutnya neraca modal. Komponen ini teman-teman relatif kecil dalam struktur BOP di Indonesia. Namun isinya termasuk transfer modal seperti bantuan luar negeri dan penghapusan utang. Dan terjadi lagi pada tahun 2023. Nilai neraca modal hampir netral dan tidak memberikan pengaruh besar terhadap posisi BOP secara keseluruhan. Selanjutnya ada neraca finansial. Neraca finansial ialah yang meliputi penanaman modal asing atau yang teman-teman ketahui PMA yang dilakukan secara langsung. Ada pula investasi portofolio dan instrumen keuangan lainnya. FDI masuk mencapai 21 miliar US dollar, terutama di sektor manufaktur dan pertambangan. Namun, investasi portofolio cenderung volatil dan sempat terjadi arus keluar seiring dengan kenaikan suku bunga acuan global. Selanjutnya ada cadangan devisa. Yang kita ketahui bahwasannya cadangan devisa ialah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang asing yang dikelola oleh Bank Indonesia.
Dan tepat per Maret 2024 tahun lalu, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 140,4 miliar US dollar. Cukup untuk menutupi kebutuhan impor selama 6,2 bulan. Cadangan ini sangat penting untuk stabilisasi nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar. Dan yang terakhir teman-teman, ada hubungan antar komponen. Di sini bisa melihat jika transaksi berjalan mencatat surplus dan dibarengi dengan masuknya modal asing melalui neraca finansial, maka cadangan devisa meningkat dan nilai tukar rupiah cenderung stabil. Sebaliknya, defisit transaksi berjalan ditambah harus keluar modal akan menekan cadangan devisa dan dapat memicu depresiasi rupiah. Oke teman-teman, itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Mari lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Selesai.